tidur di luar. Loh. Tapi drafting phase, game yang ketiga teman-teman. Siapa yang udah gak sabar? Saya. Aku juga gak sabar Cimomo. Aku pengen lihat sih drafting phase-nya seperti apa. Skor 1-1 disamakan oleh Onyx di game yang kedua. So ini akan jadi permulaan yang baru untuk kedua belah tim. Let's go drafting phase. Tadi sudah kita lihat juga bagaimana Gord dan Pakito di pick yang ketiga. Gordnya juga lumayan lebih safe di posisi belakang. Dan Ruby sebagai jawabannya. Tapi kita lihat juga di sana ada Guinevere, Matilda, dan bahkan ada Nolan. Fredrin first pick diamankan KLTZ. Tapi kali ini sudah ada Bruno yang diamankan oleh cewek. Cewek nggak mau ditekan kembali dan itu dia. Faramis dari Suns yang akan dibawakan juga sebagai penyelamat dari tim fightnya nanti dengan NetherRealm. Gak masalah ada Valentina. Gak masalah. Karena Valentina ini akan dibuat kebingungan nantinya. Jadi sekarang harusnya View ngamanin Valentina. Kalau enggak, gak ada harapan. Gak ada harapan. Valentina akan di-ban. Kalau ini menuju ke arah Valentina akan sangat menarik kalau kita lihat Martisnya. Malah dari Kairi. Apalagi dengan melihat bagaimana keadaan mereka di second pick. Kemungkinan sangat besar untuk mereka memberikan elemen of surprise. Entah dari XP, entah dari jungler. Pokoknya ini adalah sebuah pick yang paling aman untuk Onyx. Tapi memang membuktikan ya Onyx ini untuk di sesi draft ban and picknya. Mereka memang selalu mengejutkan kita biasanya dengan adanya 2 last pick, Be. Iya. Wow. Bahkan Tapi- tadi di first pick aja mereka cukup mengejutkan kita loh. Ya tapi ini dia Arlott yang tentunya masih sangat abu-abu. Entah untuk Ogwen, entah untuk Flap TZ, dua-duanya power. Terutama untuk Ogwen, zoning outnya nggak main-main. Dan connection combo-nya ini kemungkinan besar bakal sama Novaria. Sehingga combo Astral Echo dan juga Final Slash akan sangat mematikan sekali dari kubu AP Brand. Wow, tapi Novaria itu kemungkinan juga bisa ditutup ya di second ban dari tim Onyx. Dan sementara ngelihat Bruno yang memang menjadi prioritas dari Coach akan dimainkan oleh cewek. Tapi Akai Oh. untuk Wow. seorang Kairi. Yes, dan bahkan kali ini kita lihat di mana Nolan. Gitu dia, Be. Benar menjadi the most wanted Nolan, Profesor. Bentar, ini Akai apakah benar-benar akan ada di tangan dari Kairi? Atau nantinya kita akan melihat Akai ini dibawakan oleh Keyboy. Karena bukan pertama kalinya juga Keyboy membawakan Akai sebagai roamer. Tapi minusnya Akai sebagai roamer itu belum akan aktif sebelum mendapatkan heavy spin di level yang keempat. Iya, benar sih. Kekuatannya justru malah di level 4-nya tersebut ya. Iya, dan 2.30, menit 2.30 itu mungkin baru dapetin heavy spin dan baru bisa aktif. Posisi dari turtle pertama. Kan gue salah fokus mulu nih kalau yang cakep-cakep begini. Dan gitu dong Ranger emas. Pantun. Bukan pantun. Salah. Kalau itu 2 orang jadi pantun, gue belajar pantun. Oh cakep. Bukan gitu, ayo lanjut. Oke, tapi yang ngelihat dengan Novaria yang tadinya sempat disebut juga sama Profesor KB, ini memang tidak akan dilepas dari sisi tim Onyx. Ya, mungkin Valentina juga akan langsung ditutup di sini. Mhm. Atau sekalipun akan diberikan Valentinanya, setidaknya Valentinanya akan dibuat galau. Karena opsionalnya banyak, ada heavy spin, ada NetherRealm juga, dan upcoming untuk segi drafting phase. Terisla pun masih ada di sana. Lilia di ban juga, karena Lilia ini akan bisa menjadi masalah. Tapi, entah kenapa aku malah mikir, AP Brand ini 2 pick terakhirnya bisa menuju ke arah Minotaur dan Odette. Tapi ya Be, aku feeling tadi tuh sebenarnya kalau memang Onyx ban ke arah Valentinanya, Lilia ini bisa diamainkan sama view-nya. Iya. Tapi memang Lilia yang ditutup sama sisi dari Onyx, so kayaknya Onyx memang sengaja untuk melepas Valentinanya deh. Apakah Atau jangan-jangan AP Brand emang gak mau main Valentina Valentina itu. Mereka mau main Odette, mereka bawa Minotaur juga, karena kebetulan untuk area of evac, ini bakal menjengkelkan banget dan mau tidak mau memaksa Boots untuk membawakan hero yang memiliki ability untuk knock up airborne. Tapi kalau ngomongin masalah knockout airborne, kemungkinan Terizla masih bisa dimainkan lagi sih sama seorang Boots ya. Mengingat juga sebenarnya dari Super Marco di sini menggunakan Brody. Dan kita melihat apakah memang dari sisi Onyx, Boots punya potensi yang banyak sih. Masih ada Khalid juga yang terbuka. Dan juga dari sisi tim Onyx, mereka bisa ngebawain lapu-lapu di tangan dari seorang Boots. Oke sekali tentunya. Luar biasa. Dan juga kembali dengan tidak mau ada Lilia menjadi counter dan cukup berbahaya di tangan dari View. Dan bahkan tenang. Tenang. Sabar. Ini
bukan prank, tapi ini untuk Ini surprise kan? yang lebih baik lagi. Benar. Abis ini kita langsung munculin ya kan, ini momen-momen. Momen-momen apa? Nah, Tuh kan. aman ya? Aman gak? Aman. Coba tepuk tangan dulu untuk produsernya. Yeay, Emang cakep. gokil Bapak produser kita Terima kasih ya. Bapak produser. Ini tadi kalau kalian mau tahu, biar sama suaranya, biar gak ada delay, oke? Iya. Nah, Biar tapi kalian nyaman nontonnya. tapi sambil kita lihat juga sedikit nih AP Brand, sepertinya melepaskan satu band di sana. Iya makanya tadi kayak aku nungguin sih sebenarnya band mereka apa. Tapi kayaknya mereka memang gak ngeband deh. Ya, makanya itu yang akan jadi sebuah pertanyaan dan Yuzong diamankan di sini agar efek sisinya makin lebih heavy, makin lebih berat juga. Tapi sebenarnya Be, kalau nggak ngeband itu juga jadi satu faktor yang cukup menyeramkan loh. Iya. Berarti akan ngelepas sebenarnya hero yang bisa aja ini memainkan dari sisi draftnya. Kayak FIB kemungkinan besar mereka tidak ngeband ke arah XP. Yang dimana tadi sempat adanya Terizla. Tapi kali ini goldnya berpindah ke tangan dari AP Wah, Brand. ini kalau udah ngeliat kayak gini, satu hero yang paling aman untuk Keyboy Chow bisa dibawakan karena metode pick off-nya akan sangat berjalan. 3 dari 5 hero AP Brand ini juga bisa di-engage dari awal dan Brody jarang menggunakan Purify. Apalagi satu hal Profesor KB, kita ngomongin Purify terlalu banyak di sini yang bisa men-trigger Purify. Akai, Yuzong, bisa men-trigger Purify dan bahkan jangan lupa Ghostbuster dan juga Shadow Stampede-nya. Itu bisa memberikan pergerakan terhadap posisi dari Purify. Apakah Keyboy akan membuat panitia MPL, M5 dan semuanya mempersiapkan info preset dengan Chow-nya. Wow, info preset dong. Tapi Momo-chan aku juga Apa nih? benar-benar surprise banget. Apa Aku melihat di sosial media MLBP Esports Official. Ada apa? Teman-teman kita di Bangladesh juga mendukung. There you go. Chow, Keyboy. Alright. Let's go. Yang di Bangladesh, Profesor boleh disapa dulu. Halo yang di Bangladesh. Wah, luar biasa teman-teman yang ada di sana juga. Salam hangat tentunya dari kita yang berada di game yang ketiga dengan Chow pick off. Yang aku udah sempat mention tadi, Udah jarang pasti. ada Purify. Sekalipun ada Purify terlalu banyak sisi powernya. Gord akan sangat terancam, tapi Super Marco lebih terancam. Super Marco. Satu kaki sudah berada di samping kepalanya. Wah, itu dia, The Way of Dragon. Way of Dragon, Momo. Seperti yang kita sering dengar juga, kalau Keyboy sudah diberikan satu job test oleh Coach Chef dan Coach Adi, kemungkinan besar orang tersebut tidak akan lepas dari matanya. Wow, mata yang begitu tajam tentunya dari seorang Keyboy yang akan menghantarkan game kita yang ketiga. Apakah Onyx mereka mampu untuk meneruskan kemenangan di game yang kedua, memasuki game yang ketiga? Alright, kali ini Sonic dari Sabang sampai Merauke yang watch party, mana tepuk tangannya. Let's go, mengudara kembali di Lane of Dark. Chow yang sebenarnya Sabar. Ini kita itu harus Kita belajar itu. bersabar. Enggak, emang terkadang ada invasi alien, ini suka aneh-aneh. Iya. Ini alien di sini. Hah? Kamu. Bukan dong, tapi lihat di sana. Ada yang Itu kejar. yang akan coba dipasang dan tidak ada Purify sama sekali di tangan dari tim Epi Brain. Wow, gini, mereka gini. terlalu berani. Boleh sih gantian cewek sekarang yang menekan. Apalagi dengan membawakan Weapon Master dan platingan Gold Shield Turret yang akan dimakan pelan-pelan oleh Calvin Winata. Ini Bruno yang bisa snowballing loh. Harus berhati-hati. Tapi dari segi emblem nih, Be. Wah, kalau dari segi emblem sih Fatal juga akan membuat early stage dari cewek akan lebih mengerikan lagi. Dan No Purify yang tadi dibilang sama Ranger Emas, tentu targeting dari Keyboy akan sangat lebih matang. Karena dia bisa kick siapapun. Tapi ada beberapa tindakan yang menurut aku perlu diperhatikan. Di mana teritorialnya? Kalau di Turtle atau di Lord, kayaknya target ke arah KLTZ, not bad. Tapi kalau di teamfight besar, target ke arah dari Super Marco itu it's a must. It's a must ya. Harus banget. Mata tajam dari seorang Keyboy pokoknya cuma ada di Super Marco. Oke, untuk tim fight besar ya, untuk masif tim fight. Iya. Dan bahkan juga tadi kita udah lihat, ini aku mau apresiasi untuk seluruh super fans yang ada di Indonesia. Luar biasa Tadi ya. udah ada Big Troopers, EVOS fans, bahkan di Taman Ismail Marzuki, RRQ Kingdom nonton Ada langsung. Kingdom Ada yang nonton juga. Ini luar biasa RRQ Kingdom, thank you so much. Tuh lihat Gokil. mamanya Ada langsung. Pio, ada Jadi Mama. udah lupakan warna merah kuning hijau di langit yang biru, mari kita fokus
ke arah tim Onyx yang sedang berjuang. Di Suns, di sana akan coba dipaksa, tapi lihat press wardnya masih coba digocek dan first blood di early game. Nampaknya membuat para pasukan dari tim AP Brain kali ini akan coba mendapatkan turtle mereka. Meanwhile, Kyrie terperangkap seorang diri. Atau ada ball tengah hantaman pada double tepakan. Retribution dari kedua belah pihak gagal untuk mendapatkan siapapun. Dan Keyboy flanking terlalu jauh. Yang akhirnya sedikit terlambat untuk melakukan cover. Nampaknya dia bakal coba untuk melakukan sedikit rotasi dan boost. The best thing yang bisa dilakukan adalah berhasil mendapatkan Cyclone Air. Lihat Ogwen, dia tidak kena kendor dan Fantasy memaksa masuk dengan flickernya. Kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx merespon terhadap ekspedisi jungle yang mereka miliki. Fantasy, ingat, dia hanya punya posisi dari Brave Fighters. Meanwhile saat di depan sana, tebakan Kyrie kehilangan orange buff. Onyx di ekspedisi jungle kali ini benar-benar di zoning habis-habisan. Itu benar-benar dipaksa habis-habisan. Sas! Outplay! Outplay! Gila Sans! Wow, dengan satu darah titik penghabisan. Tipis banget dari seorang Suns. Ternyata Netherrealm yang menyelamatkan hidupnya dan outplay. Yang berhasil mempick off seorang Ogwen, Profesor KB. The real 1 HP dari Suns. Ogwen yang terlalu dive in dan dia juga sudah mengeluarkan flickernya. Meanwhile di area gold lane, penekanan terhadap Super Marco masih belum bisa dilepaskan. Wah. Mengingat walaupun ada pertukaran dari sekitar telur, tapi itu objektif yang mungkin masih bisa ditukarkan. Dan sekarang, Final Slash tadi keluarkan cewek, flickernya menuju ke arah belakang. Dan Keyboy yang melakukan sedikit distraction. Masih coba untuk menyelamatkan posisi kali ini 2 MM yang harus terpisah. Walaupun cewek mendapatkan kerugian dengan ada flicker yang dia keluarkan. Dan gold earn kali ini Momo-chan. Iya, gold yang dimana memang masih dipegang oleh seorang cewek. Tapi Super Marco memang sedikit tertinggal dengan 200 perbedaan gold. Tapi sekarang pressure-nya memang terlihat AP Brain mereka lebih berfokus untuk ngasih pressure ke arah laning dari seorang cewek. ya mereka udah tahu kalau seandainya Super Marco dari awal udah terkena pressure tersebut dan mereka nggak mau kehilangan momentum juga. Husklaw menjadi first item yang paling aman juga untuk cewek walaupun sudah ada Heptasis dari Super Marco barusan. Dan selanjutnya untuk Turtle, ini mungkin agak sedikit lebih berat karena ada Lapu-Lapu dan juga ada Arlot. Jadi berasa kayak punya 2 XP lane bagi AP Brain. Ya bukan hanya itu aja, lihat. Bahkan itu sudah terjadi ketika Ogwen benar-benar meng-engage boots abis-abisan. Final Slash telah dikeluarkan. Tapi nampaknya masih gagal dan Flatteasy ter-takedown oleh seorang cewek. Dan nampaknya, harum-harumnya mereka akan melepaskan dari Turtle kali ini. Wangi-wanginya sih, bau-baunya begitu ya. Iya, bau-baunya dilepaskan kan akhirnya. Iya, memang lepas. Tapi ya, memang pressure dari pemain-pemain AP Brain ini gak berhenti. Mereka masuk sampai ke area jungle dari tim Onyx. Benar-benar ngasih pressure ke arah Kyrie supaya Kyrie akan tertinggal dari segi level. Iya, tapi ada satu hal juga yang aku sadari bahwa ceweknya sekarang yang dijadikan strong lane. Dan ini kemungkinan besar akan ada permainan front to back. Karena nantinya Ogwen ketika berada dalam posisi yang offside akan sangat mudah di The Way of Dragon oleh Keyboy. Dan itu yang akan menjadi target operasi utama bagi Onyx. Oke, dan The Way of Dragon berhasil ditangkap Super Marco. Flicker for defensive. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur merapat dengan Apex Sword yang tidak mendapatkan apapun. Energy Eruption akhirnya membuat Keyboy terperangkap bersama dengan suara 4 memory. Tapi untung ada 1 poin kill yang tidak didapatkan oleh seorang Super Marco. Dan di sini posisinya Flatteasy harus mengeluarkan flicker. Prefect telah dikeluarkan. Fokus ke arah cewek, ke arah belakang. Dia bisa terlalu besar. Flatteasy pun akan mencoba untuk menyerah. Kan dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama dengan damage cewek terlalu besar. Ya, dan sayang sekali ya, memang tidak sempat terpick off dari Flatteasy-nya, tapi Sans menghindari sebuah Mystic Projectile dan kali ini bermain dengan mentalitas yang begitu kuat. Namun kalau kita melihat dari 2 kubu jungler, ini ada sedikit perbedaan bahwa memang Dreadnought Armor yang dibutuhkan oleh Kyrie menghindari Vengeance damage yang dimainkan sama Ogwen. Sementara berbanding terbalik dengan Kyle TZ, dia memilih ke arah Blade Armor karena memang ceweknya dalam keadaan winning condition. Cewek, Flicker masih selamat tapi lihat di depan sana, Flatteasy! Protector langsung menghantam cewek tanpa ada potongan apapun. Sedangkan The Way of Dragon menuju ke arah Ogwen. Tadi tidak bisa selamat dengan damage yang cukup besar tapi Mystic Gas, Kamehameha! Belum bisa mendapatkan apapun. Meanwhile, Onyx mencoba untuk menukar dengan posisi yang cukup untung. Kenapa cukup untung? Karena Ogwen dan Flatteasy-nya tumbang. Kali ini rotasinya akan sedikit terlambat. Iya, tapi lagi-lagi Kyrie di sini memang tidak berhasil untuk mendapatkan orange buff-nya. Kyle TZ yang benar-benar memaksa untuk melakukan semua invasi jungle ke area dari tim Onyx dan gak ada yang bisa nyentuh ke arah view-nya masalahnya, Be. What happened Kyrie? Dia tidak mendapatkan momentum yang sangat-sangat dibutuhkan bagi Onyx di momen yang penting seperti ini.
Apalagi dengan Retribution dipaksakan oleh KLTZ. Dia tahu kalau Kairi setengah darah nggak bakal ada kontes di area Turtle. Sehingga ini akan menjadi perfect Turtle bagi AP Brand. Oke, tapi Keyboy belum mendapatkan momentum di depan sana. The Way of Dragon dengan Flicker pun belum bisa. Dan kali ini kalau ngomongin The Way of Dragon with Flicker, damage-nya masih belum cukup. Karena Sans bukan pakai following up damage. Dia dengan utility Momo-chan. Iya, sayangnya sekarang memang Kairi belum bisa dapetin momentum tersebut. Heavy spin yang biasanya dipakai untuk bisa melok para pemain-pemain dari AP Brand dan fokus dari Keyboy memang akan ngelakuin solo pick off ke arah satu pemain yaitu antara Vio atau Super Marco. Tapi kita belum melihat momentum itu dari Onyx. Ya, sambil menunggu juga sih momentum dari Boots karena Boots dari tadi juga masih coba untuk main safe positioning dan memenangkan bagaimana dua laner utama dari cewek atau bahkan Boots yang kali ini sudah memiliki Berserker Fury on the way juga untuk Win of Nature seperti dari Super Marco. Atau kalaupun dia membuat ke arah Demon Hunter Sword, artinya dia juga ingin menumbangkan ke arah dari Kairi-nya. Dan Kairi, anti-Quiras, apakah akan menjadi jawaban dari early game yang dia jalankan? Karena sepertinya kalau kita lihat dari KLTZ, dia on the way menuju ke dua item. Perbedaan gold lead antar dua jungler ini sangat signifikan. Oke, tapi kalau ngomongin dari KLTZ dan juga Super Marco, harusnya dia akan menjadi combo yang sangat baik kali ini. Ini Ogwen bener-bener strong banget sih, di depan dari AP Brand. Ini hero powernya Ogwen. Iya. Arlott ini. Kayak bener-bener kayak susah banget untuk ditumbangin, kecuali mungkin nunggu dari ceweknya selesai di item yang ketiga nanti, Be. Iya, iya. Ini bakal nunggu ke late game juga jatuhnya. Iya, karena dia tadi sempat bikin ke arah Berserker Fury kan, untuk nambahin kritikalnya kan. Oke. Dan sepertinya masih belum cukup untuk nambangin lini depan. Mungkin butuh ke arah item penetration, tapi Keyboy? Oke, Keyboy kayaknya cuma untuk memancing keributan aja. Karena lihat, following up damage gak ada. Venusless memang digocek, tapi di sana Keyboy harus dimakan. Sans sedikit terlambat menggunakan posisi dari Faramis, tapi lihat Imyun! Imyun! Lihat Imyun yang berhasil mencoba membalikkan kembali kanan atas Ogwen itu Imyun. Karena ketika naganya turun, damage-nya nggak masuk. Iya, untungnya itu timingnya bener-bener pas banget. Langsung dipencet sama dia. Iya, dia langsung turun tuh. Wow, what an Immune, Profesor. Iya, satu momen yang hampir saja terjadi outplay kembali dari Sans dan juga Boots. Yang hampir mendapatkan ke arah Ogwen dengan Arlott-nya, tapi sekarang Lord. Kemungkinan besar kalau di kontes ini akan menjadi malapetaka karena AP Brand lagi unggul banget secara gold lead. Dan hal tersebut yang akan membuat AP Brand sangat-sangat punya banyak decision. Entah menuju ke arah hero kill atau bahkan all in ke arah Lord-nya kali ini. Iya, perbedaan 5.000 net worth tentunya ini bukan jadi satu hal yang baik. Tapi KLTZ yang akan mengamankan Lord tersebut, kontes tidak akan dilakukan dan Onyx. Mereka akan dipaksa, akan ditabrak KLTZ. Udah menangkap satu. Oke, walaupun coba untuk nangkepin satu, tapi damage dari sosok seorang cewek masih belum cukup untuk saat ini. Ini sabar dulu gak sih? Untuk saat ini early game. Iya, apalagi kalau kita lihat dari segi itemnya, first itemnya dari KLTZ aja udah Blade Armor, udah ngedeny critical damage dari cewek. Setidaknya cewek butuh dua item, entah itu dia mau ke Malefic Roar duluan, atau bahkan mungkin dia bakal menuju ke arah dari Demon Hunter Sword. Nah itu Be, itu dua item yang sebenarnya aku tunggu. Apakah memang akan langsung dibikin di item ketiganya? Ya, dan lihat bagaimana damage dulu dari Ogwen loh. Dia yang megangin semua kaki dari pemain Onyx. Karena ini dia, permainan zoning out yang dimainkan sama AP Brand ketika Arlott ada di tangan dari Ogwen. Kemungkinan besar map kebuka dengan terang. Oke, tapi menuju ke arah Star Fantasy dengan adanya imun yang tidak bisa diberikan kali ini para pasukan dari tim Onyx. Berhasil mendapatkan satu, tapi Sans harus tertake down. Untungnya dia masih punya posisi dari stack yang cukup maksimal. Membuat para pasukan dari tim Onyx udah mulai kembali dengan posisi yang sangat standby untuk tim fight dari bottom lane. Mencoba untuk memecahkan sedikit demi sedikit turret yang mereka miliki, tapi Final Slash dengan damage dari Tornado Memory yang bahkan belum nyampe ke arah Sans membuat tim Onyx kehilangan saat kembali. Bottom lane dengan ada posisi dari View, Mystic Gas mengusir Pods. Sayangnya Sans gak punya pasif yang cukup kali ini dan terpaksa untuk menunggu 5 detik akan muncul Sansnya. At least Onyx mereka masih bisa untuk mempertahankan kuret di area bawah dan Boots. Oke, Boots dengan adanya hantaman benda tumpul ke arah belakang. Sakit Target banget. utama mereka menuju ke arah seorang KLTZ. Tapi nampaknya masih belum cukup. Terlalu sakit, lihat Boots cuma mengudara sebentar. Kalau itu ada Tornado Memory, aku bisa bayangkan Boots langsung nyangsang ke rumput. Iya, itu baru keluar naganya udah putar balik Ji. Iya. Tenaganya udah gak bisa berbuat banyak. Semakin lama dia di udara, itu semakin membuktikan kalau dia akan terlumpur. Iya, tapi di depan sana menuju ke air yang akan coba di take down Alpha Memory. Masih coba diselamatkan, masih ada Mystic Gas tepakan. Ada satu dengan Nether Realm. Meskipun begitu mereka tidak bisa menyelamatkan Keyboy, tapi Peu bersama dengan Super Marco target utama. Satu point kill dengan pertukaran 2 untuk 1. Profesor KB, is it worth it?
Overextend dari AP Brand sebenarnya targetnya masih oke karena Super Marco yang tumbang dan shutdown point ini cukup penting. Agar nantinya AP Brand tidak bisa terus-terusan mendominasi di depan base dari Onyx. Tapi kali ini dengan Wind of Nature, Super Marco sudah menemukan jawaban atas ceweknya. Sementara cewek masih membutuhkan item permainan front to back. Sehingga KLTZ akan tetap dengan berkuasa melakukan sebuah invasi jungle. Apalagi belum ada solusi dari Apraxas Rush damage yang begitu instan yang bisa ditimbulkan dari sosok Fredrin. Iya. Ceritanya ini akan menunggu sekitar 2-3 Lord dulu untuk Onyx. Kalau mereka bisa menahan sampai dengan 2 Lord saja, setidaknya Onyx bisa mengimbangi item dari AP Brand. Menuju ke arah late game ya tentunya. Di mana ceweknya masih butuh beberapa item lagi, 2 item terakhir mungkin. Dan AP Brand akan lebih berfokus gimana caranya mereka mengamankan immortality di menit yang ke-13 kali ini. Oke, tapi kalau ngomongin menit ke-12 ini udah cukup krusial. Kenapa? Pertama mereka udah gak ada base turret. Ini akan resurrection yang akan cukup lama. Dan mereka kalau kehilangan dari Lord ini akan menjadi sebuah hambatan untuk bertahan. Tapi Suns membuka badan menuju ke arah seorang View. Di depan sana View juga merespon dengan adanya Mystic Projectile. Karena dia tahu Suns di take down. Suns gak punya stok yang cukup banyak dan console game yang terjadi. Menuju ke arah seorang Keyboy. Mencoba untuk mencari siapapun yang bisa ditendang. Tapi nampaknya Keyboy mengurungkan niat karena Ogun dan juga Platzi. Standby, zoning out akan cepat terjadi. Menuju ke arah Keyboy. Dengan ada Brave Fighters yang hanya ada 1 Brave Fighters. Dan akhirnya Lord pun diikhlaskan. Wah ini dewasa banget sih dari Onyx. Mereka udah tahu kalau seandainya under gold condition ini nggak bagus buat mereka. Mereka memilih untuk disengage, mereka memilih untuk melakukan defense di high ground. Selama tidak ada yang terpick off, harusnya Onyx bakal tetap aman. Karena mau bagaimanapun caranya ada Suns di sana dengan ada Realm dan ditambah lagi dengan stack 10 dari cewek. Walaupun single target, tapi dia lumayan cepat loh untuk urusan clear wave minion. Ini persis seperti di game pertama kemarin di mana memang Onyx mereka bermain dengan cukup sabar, merelakan objektif Lord yang bisa dipegang oleh AP Brand. Lord yang udah mulai masuk menuju ke arah base dari tim Onyx. Dancer Mystikas ke arah belakang dan ternyata heavy spin for defensive. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka masih mempertahankan base mereka dan lihat di depan sana. Keyboy versus everybody. Dia bisa menahan damage cukup banyak. KLTZ dengan level sword for nothing. Damage dari turret kan bisa dibendu. Dan bahkan dia terperangkap. Flapsy kali ini berhasil menyelamatkan posisi dari KLTZ. Dapat berhasil mendapatkan KLTZ. Pertukaran yang cukup padel. Meanwhile masih ada 1 super wave menuju ke arah midlane. Double kill didapatkan. Berhasil menuju ke arah Super Marco. Cewek gak bisa bertahan karena lihat. Looking for Maniac. Dapatkan AP Brain. Take the game 3. Skor 2-1. Kembali ke tangan dari tim Philippines kita. Alright, this is awkward. The best Arlotrom dari M5 kali ini membalaskan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh tim Onyx. Dan ternyata memang Grand Finals, the greatest, gak ada yang mudah. Ya apalagi kalau kita lihat ya tadi ya, ada 2 mata dari teman-teman AP Brand. Yang pertama matanya Flaptizi, yang kedua adalah matanya Ogwen. Dan dua-duanya selalu memperhatikan bagaimana Kairi dengan rotasinya. Sehingga hal tersebut yang membuat Onyx tidak mendapatkan the Battle of Retribution. Bagaimana pemisahan jarak yang membuat teman-teman dari Onyx harus mengalami loose condition yang begitu dalam di early game yang ketiga kali ini. Tenang, santai, masih kita dalam kondisi game yang ketiga. Yes. Karena masih bisa nafas, lihat momentum, dan kalau misalnya aku boleh melihat dan berpendapat dalam sisi positif aku ya. Ini AP Brand banyak banget ngeluarin senjata rahasia. Iya, strat mereka yang power. Iya. Bisa dibilang senjata rahasia enggak? Karena kita tahu View power, kita tahu di mana Arlot power di tangan Ogun, tapi dikeluarkan di early seperti ini. Iya, dan mungkin itu sebenarnya juga bisa jadi satu momen yang kemungkinan kalau memang terlalu di-drag sampai game-game berikutnya, ini juga bahaya sih Ci. Cuma semoga game keempat bisa dibalaskan dengan skor 2 sama. Jadi nanti biar bisa lebih tenang juga. Benar, akan lebih tenang lagi karena sekarang skornya 2-1. Satu lagi poin itu bakal ngebawa Brand menuju ke arah match point loh. Ya, itu bahaya banget dan tentunya ini bisa menjadi sebuah malapetaka kalau mereka duluan yang bahkan mendapatkan poin yang ketiga. Namun kalau kita melihat dari MVP-nya kali ini tentu udah jauh-jauh juga bagaimana posisi berbicara di lini belakang. Ini persis di game kedua sih Be. Iya, kayak apalagi ketika Gordnya Suns gak bisa kesentuh. Tapi kan Faramisnya juga udah muncul duluan dan pilihan dari itemnya juga, wah aku lihat sama persis nih. View.
dengan Enchanted Talisman, dengan Ice Queen One, menuju ke arah dari Lightning Truncheon juga. Setelah itu dia build ke arah Winter Truncheon, dan penutupnya adalah item Divine Glaive. Jadi sepertinya ada sedikit gerakan yang emang mau dicoba untuk di game yang ketiga kali ini, terutama untuk View. Benar-benar berada di posisi belakang, 2, 3 bahkan depannya, sorry to say. Ini nggak cuma 2 sih badannya dari teman-teman tim AP Brand, tapi ada 3 karena ada Fredrin, Arlott, Lapu-Lapu. Semuanya benar-benar strong power banget untuk menahan deal damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Onyx. Dan kalau kita berkaca sedikit dari apa yang terjadi di game yang ketiga, sepertinya ada satu lagi nih yang mungkin kita bisa perhatikan, ini adalah 3-man move. 3-man move-nya ini yang heavy CC semua loh Cimomo. Iya. Ada Fredrin, Arlott, dan juga Lapu-Lapu yang menandakan kalau next game kemungkinan besar kayaknya teman-teman dari AP Brand ini bakal bermain dengan hero-hero yang pokoknya grouping team fight-nya akan seperti ini. Iya, dan cukup menarik lagi ya, karena sekarang sesuatu yang berbeda lagi gak sih dibawain sama AP Brand, karena Ogwen yang gak ngebawa ke arah hero-hero healing, karena posisi dari Fredrin yang diamankan oleh seorang KLTZ malah ngebawa 3 pemain yang cukup tanky di area depan, Ya, makanya seperti kan. Fredrin, Arlott, dan juga ada Lapu-Lapu. Nah, aku juga udah sempat mention tadi, makanya kalau misalkan kita melihat Arlott, ini Arlottnya masih fleksibel banget. Betul. Iya. Flap TZ power, Ogwen juga power. Ngomongin zoning, emang Ogwen sih bakal nempelin terus lawan-lawannya di depan Iya. sana. Karena dia selalu menggunakan emblem yang tentunya akan membantu dia untuk lebih sustain dalam team fight besar. Ya, dan itu selalu terlihat dari mulai MPLI, dari kemarin-kemarin ESL, sampai sekarang Arlottnya Ogwen. Itu juga mengerikan sekali. Ya, mencuri perhatian kita juga, dan dengan 14 menit 41 detik, Onyx kali ini di game yang ketiga harus mengakui bagaimana intensitas team fight dari AP Brand di early game memang tidak boleh diremehkan. Iya, menang Dan selalu di early ya Early terus, mereka di ya. bawah menit 18 terus seperti itu. Iya, bahkan di game pertama juga dengan menitan yang sama, 14 menit. Game pertama selesai, diamankan oleh AP Brand. Dan kali ini memang terlihat perbedaan network yang cukup jauh, hampir menyentuh ke angka 10.000. 11 malah. 11 yes 11. bahkan. Iya, 11.000 ya, 11.000. lebih dari 10.000 bahkan. Dan ini sangat berbahaya menurutku karena lagi dan lagi harus cepat reset. Tapi bagi kubu dari Onyx yang kita juga sudah melihat bagaimana dominasi mereka yang hampir juga mendapatkan momentum sayang 1000 sayang. Ternyata KLTZ itu benar-benar cuma jadi umpan, immortality pecah, tapi ternyata ditukarkan dengan banyaknya dealer damage yang bisa dibilang sangat-sangat Biar ke arah dia. biar ganti-gantian. Iya, biar Iya. ke arah dia dan biar nggak damage lagi menuju ke arah sisi dari Kyle. Wah, dan View sih, ini dia kapten dari AP Brand yang sangat berpengalaman sekali soal M-Series. Dia juga bisa dibilang salah satu pemain yang cukup lengkap trofinya. Tapi di game kali ini Chow dari Keyboy kedinai banget. Karena apa? Karena teman-teman dari AP Brand udah tahu. Pertama kalinya Super Marco tertangkap sebagai rich guy tadi. Pas banget The Way of Dragon itu Super Marco-nya tumbang dan bahkan gak ada cover sama sekali untuk dia. Iya, satu momen tadi ya yang Iya. sebenarnya memang dari Super Marco sempat di pick off di area turret base dari tim On. Benar, tapi ketika tim fight yang kedua, tim fight yang ketiga, Super Marco-nya bener-bener dijagain di lini belakang. Iya, positioningnya juga. Oh iya, targetingnya nih bener-bener kayak dipatahkan. Tapi Onyx lagi-lagi tidak bermain dengan front to back. Mereka ingin langsung menusuk menuju ke arah Super Marco. Dan sepertinya itu malah menjadi jebakan bagi mereka sendiri. Karena adanya 3 hero sisi power yang sangat-sangat kuat dan bisa meng-cancel sosok Chow dari Keyboy. Ya, dan satu hal lagi yang mungkin kita harus coba lihat adalah kali ini dengan beraninya mereka tanpa